Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi masih materi yang kedua ya, mengenai persamaan diferensial linear homogen ORDN. Jadi ini sudah bagian yang ketiga ya untuk materi PD linear homogen ORDN ya. Jadi pada bagian ini kita akan bahas sebuah teorema yang menyatakan hubungan penyelesaian yang bebas linear atau tak bebas linear dengan nilai dari Wronskiannya ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu teoremanya sebagai teorema yang keempat ya. Teorema 4. Oke. Nah, teoremanya yaitu pertama, jadi langsung saja misalkan F1, F2 dan seterusnya sampai Fn ini adalah n penyelesaian ya, n penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ya, ORDN dalam interval E, maka titik 2. Jadi maka berlaku ya bagian yang pertama sebagai bagian A, bahwa F1, F2 dan seterusnya sampai fungsi Fn ini merupakan fungsi yang tak bebas linear ya, tak bebas linear pada I. Jadi merupakan fungsi yang tak bebas linear pada I jika dan hanya jika, kita singkat JHJ, jika dan hanya jika Wronskian dari fungsi-fungsi tersebut yaitu F1, F2 dan seterusnya sampai Fn di titik X ya, ini nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Oke ya. Jadi ini untuk bagian A, bahwa penyelesaian tersebut yaitu F1, F2 dan sampai Fn itu tak bebas linear pada interval I jika dan hanya jika. Jadi perhatikan bentuk pernyataannya merupakan berbentuk biimplikasi ya. Jika dan hanya jika Wronskian dari fungsi-fungsi tersebut di titik X itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Ini untuk bagian A. Nah, lanjut untuk bagian B. Bagian B yaitu F1, F2 dan seterusnya sampai fungsi Fn. Ini dia bebas linear ya. Jadi mengenai bebas linear untuk bagian B, ini bebas linear pada interval I ya, jika dan hanya jika, jadi JHJ, nilai Wronskian dari fungsi-fungsi tersebut F1, F2 dan seterusnya sampai Fn di titik X ini dia nilainya tidak sama dengan 0 atau tidak identik dengan 0 ya. Nah, ini untuk setiap X elemen I. Oke, jadi ini untuk bagian yang kedua, bagian B, bahwa penyelesaian ini itu dia bebas linear pada I jika nilai Wronskiannya di titik X tidak sama dengan 0, di mana X itu untuk setiap elemen I ya. Jadi ini untuk bagian B. Nah, selanjutnya bagian C. Jadi term 4 ada 3 bagian kesimpulan bahwa, nah ini bagian C ini ada kaitannya dengan bagian A dengan bagian B ya, bahwa nilai Wronskian sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Bagian B, nilai Wronskiannya tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Artinya bahwa pada bagian C itu, bahwa nilai Wronskian dari fungsi-fungsi yang merupakan penyelesaian dari suatu PD linear homogen itu, pertama dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Jadi ini kemungkinan pertama, atau
nilai urun sekian solusi atau penyelesaian tersebut F1, F2 sampai Fn di titik X ini dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Jadi untuk bagian C ini sebagai akibat dari bagian A dengan bagian B, bahwa nilai urun sekian dari penyelesaian PD itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, atau nilai urun sekian penyelesaian tersebut yaitu F1, F2 sampai Fn ini tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Nah, selanjutnya mari kita coba buktikan teorema 4 ini dengan menggunakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 ya. Jadi kita buktikan ini dengan menggunakan PD linear homogen orde 2. Jadi bukti kita menggunakan kasus persamaan diferensial homogen linear homogen orde 2. Jadi ini. Nah, pertama kita dapat tuliskan terlebih dahulu untuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 ya. Jadi untuk bentuk umumnya yaitu, jadi dituliskan PD linear homogen orde 2. Oke, dia memiliki bentuk umum yaitu A0 dikali dengan turunan kedua Y terhadap X ditambah A1 dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah A2Y ini sama dengan 0 ya. Jadi ini langsung saja kita tuliskan dalam interval E ya. Jadi ini bentuk umum daripada PD linear homogen orde 2 ya. Jadi orde 2 dalam interval I. Jadi maksudnya A0 A1 dengan A2, ingat A0 A1 dengan A2 itu kontinu dalam interval I, dan A0 ini nilainya tidak sama dengan 0 untuk setiap X dalam I. Jadi A0X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Nah, selanjutnya kita misalkan F1 dan F2 adalah dua penyelesaian ya, persamaan diferensial tersebut. Oke, jadi yang kita maksud F1 dan F2 ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 ini ya. Nah, selanjutnya kita buktikan bagian A terlebih dahulu. Nah, perhatikan dalam teorema baik bagian A maupun bagian B itu dia berbentuk biimplikasi jika dan hanya jika. Artinya untuk membuktikan pernyataan jika dan hanya jika, yaitu pernyataan dalam bentuk biimplikasi ini, kita buktikan dua arah ya. Jadi istilahnya kita buktikan dari kiri ke kanan, kemudian bagian yang kedua kita buktikan dari kanan ke kiri ya. Jadi yang pertama sebagai bagian yang pertama ya, untuk bagian A ini sebagai bagian 1 ya, kita tuliskan untuk bagian 1 kita buktikan dari arah kiri ke kanan. Artinya kita yang diketahui bahwa ini tak bebas linear pada interval I, yang akan dibuktikan bahwa nilai urun sekiannya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi itu pembuktian dari itu yang akan dibuktikan dari kiri ke kanan. Jadi ini diketahui bahwa dia tak bebas linear, yang akan dibuktikan bahwa urun sekiannya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi yang diketahui itu yang kita misalkan ya. Jadi sebagai bagian yang pertama. Jadi di sini ya. Sebagai pertama kita tulis terlebih dahulu hipotesisnya, yaitu misalkan F1 F2 ini tak bebas linear pada interval I. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa
nilai Wronskian dari F1 F2 ini itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi itu yang akan kita buktikan ya. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan definisi daripada fungsi-fungsi yang tak bebas linear. Jadi karena di sini kita misalkan bahwa F1 F2 tak bebas linear pada interval I, maka jadi langsung kita gunakan definisi dari fungsi-fungsi yang tak bebas linear. Maka terdapat ya, maka terdapat konstanta, sini saja ya. Maka terdapat konstanta C1 dan C2 di mana nilainya tidak semua 0 ya. Tidak semua 0. Maksudnya di antara C1 dengan C2 ini paling tidak ada satu nilai C di sini yang nilainya tidak sama dengan 0 ya. Jadi maka terdapat konstanta C1 atau C2, C1 C2 tidak semua 0 sehingga berlaku titik 2 ya, sehingga berlaku C1 F1X ditambah C2 F2X ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi ini dapat kita tulis seperti ini, itu berdasarkan definisi dari fungsi-fungsi yang tak bebas linear pada interval I. Ya, jadi berdasarkan definisinya kita dapat menuliskan seperti ini, bahwa terdapat konstanta C1 C2 tidak semua 0 sehingga berlaku kombinasi linear dari F1 dengan F2 ya, dengan menggunakan konstanta C ini, C1 C2 itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Jadi kita peroleh seperti itu. Nah, selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan ya. Jadi kita tulis diperoleh. Jadi dari bentuk di atas masing-masing ruas kita turunkan, berarti C1 ini kita turunkan, berarti kita tulis F1 aksen X ditambah ini juga kita turunkan, berarti C2 F2 aksen X, ruas kanan juga kita turunkan, berarti dia hasilnya 0, tetap 0 ya. Nah, ini juga berlaku untuk setiap X elemen I. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki dua persamaan. Nah, selanjutnya kita ambil titik sembarang pada interval I. Jadi misalkan X0 ya, sebagai X0 ya, itu adalah titik sembarang pada pada interval I. Jadi misalkan X0 itu titik sembarang pada interval I. Nah, selanjutnya untuk X0 ini yang merupakan elemen I, kita substitusi ke sini, ke bentuk yang pertama ini dengan bentuk yang kedua ini. Jadi pertama X0 kita substitusi ke sini, jadi S-nya ini kita ganti dengan X0 ya. Jadi di sini kita tulis lagi diperoleh koma ya. Ini X-nya kita ganti dengan X0. Berarti C1 F1 X0 itu ditambah C2 F2 X0, ini nilainya sama dengan 0 ya. Jadi ini dijamin nilainya sama dengan 0 karena berdasarkan bentuk ini bahwa C1 F1X ditambah C2 F2X itu dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, karena di sini X0 itu merupakan anggota di I, berarti dia memenuhi persamaan ini. Artinya untuk S0 sama dengan untuk X sama dengan S0 kita substitusi ke sini, itu terpenuhi ya. Ini yang kita tuliskan ya. Nah, begitupun pada bagian yang berbentuk turunan ini, itu juga X sama dengan X0 juga memenuhi persamaan ini. Jadi kita peroleh juga pada bagian itu bahwa C1 F aksen 1 X0 turunan F1 di X0 ya, ditambah dengan C2 dikali turunan F2 di X0, itu juga dia sama dengan 0 ya, berdasarkan persamaan yang kedua ini. Nah, ini kita memperoleh dua persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan
dua bentuk yang terakhir ini pandang atau lihat ini sebagai, karena sama dengan 0 ya, berarti ini kita pandang ini sebagai SPL homogen dengan variabel atau sistem persamaan linear homogen dengan variabel C1 dan C2 ya, di mana matris koefisiennya yaitu ini kolom pertama F1 aksen X0, yang ini kalau sebagai kolom yang kedua sebagai koefisien dari C2 F2 X0 dengan F2 aksen X0 ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, karena SPL di atas memiliki penyelesaian ingat tadi bahwa C1 dengan C2 itu tidak semua nilainya 0 ya, artinya minimal ada di antara C1 dengan C2 yang nilainya tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat menuliskan seperti ini, karena SPL di atas memiliki penyelesaian non trivial. Jadi jika solusinya itu tidak semua nilainya 0, maka itu disebut sebagai penyelesaian non trivial. Nah teman-teman ingat mengenai SPL homogen yang seperti ini, di mana jika SPL homogen ini memiliki solusi atau penyelesaian non trivial, artinya nilai C1 dengan C2 di sini sebagai variabelnya ya, itu tidak semua 0, artinya dia memiliki penyelesaian non trivial, maka determinan matris koefisiennya itu sama dengan 0 ya. Jadi itu salah satu sifat dalam materi aljabar linear ya mengenai SPL homogen, bahwa ketika SPL homogen itu memiliki solusi atau penyelesaian non trivial, maka determinan dari matris koefisiennya, jadi kita tuliskan matris koefisiennya yaitu bagian ini sebagai koefisien C1 sebagai kolom pertama pada matrisnya, jadi F1 X0 kemudian F1 aksen X0 ya. Nah untuk yang kolom kedua koefisien dari C2 yaitu F2 X0 kemudian di sini F2 aksen X0 ya. Jadi ini sebagai matris koefisiennya. Nah kita tuliskan seperti ini, berarti artinya determinan dari matris koefisien itu kita peroleh bahwa ini dia sama dengan 0 ya. Jadi itu sifatnya, bahwa jika suatu SPL homogen memiliki penyelesaian non trivial, maka determinan dari matris koefisiennya itu sama dengan 0. Perhatikan matris ini itu merupakan determinan matris ini itu merupakan nilai Wronskian F1 dengan F2 di titik X0. Jadi bentuk ini nilai Wronskian itu dia sama dengan ini ya, sesuai dengan definisi dari Wronskian F1 dengan F2, berarti ini dia, di mana kita perlu dia sama dengan 0, berarti dia sama dengan 0 ya. Nah ini kita peroleh bahwa Wronskian F1 F2 di titik X0 itu sama dengan 0 ya, dimana jadi kita beri keterangan dimana X0, jadi X0 itu merupakan titik sembarang pada I. Jadi itu yang kita tuliskan pada keterangan untuk bagian yang terakhir ini. Jadi dimana X0 itu merupakan titik sembarang pada interval E. Artinya dari keterangan ini bahwa Wronskian dari F1 F2 di titik X0 sama dengan 0, di mana X0 itu merupakan titik sembarang pada interval E, itu berarti bahwa maka Wronskian dapat disimpulkan bahwa Wronskian daripada F1 F2 di titik X itu dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Wronskian F1 F2 di titik X sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, karena pada bagian sebelumnya ini itu X0 itu merupakan titik sembarang pada I. Artinya nilai Wronskian F1 F2 di titik X sama dengan 0 itu berlaku untuk setiap X elemen I ya. Jadi itu makna dari pernyataan X0
titik sembarang pada I. Berarti bisa disimpulkan bahwa Wronskiannya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Oke. Nah, sekarang untuk bagian pertama ini, untuk bagian A itu sudah terbukti bahwa jika F1 dan F2 itu tak bebas linear pada I, maka nilai Wronskiannya di titik X sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, itu sudah terbukti untuk bagian yang pertama dari kiri ke kanan, ya. Nah, selanjutnya kita buktikan lagi kebalikannya. Berarti ini yang diketahui, yang akan dibuktikan bahwa F1 dan F2 tak bebas linear pada I. Jadi ini yang akan kita jadikan sebagai hipotesis, ya. Jadi sebagai bagian yang kedua untuk bagian A, ya. Jadi untuk bagian yang kedua, bagian ini lagi sebagai hipotesis, itu dapat kita misalkan Wronskian dari F1 F2 di titik X ini dia sama dengan 0 untuk setiap X anggota di I, ya. Jadi kita ambil lagi bentuk ini sebagai hipotesis. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa F1 dan F2 tak bebas linear pada I. Itu pembuktian dari kanan ke kiri, ya. Jadi yang ini yang kita akan jabarkan. Oke. Nah, kita lanjut, ya, pada bagian yang kedua ini. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini langsung kita berikan titik X0, ya, dan X0 itu kita misalkan sebagai titik sembarang pada interval I. Oke. Nah, selanjutnya dari pemisalan ini, ya, kita bentuk lagi yang suatu SPL homogen dalam variabel K1 dengan K2. Jadi jika dituliskan, perhatikan, ya, SPL homogen berikut dalam variabel, ya, dalam variabel K1 dan K2. Oke, jadi kita bentuk SPL homogen dalam variabel K1 dengan K2, yaitu K1 dikali nilai F1 di titik X0. Jadi X0 nya itu yang kita ambil, yang kita misalkan sebelumnya ini, ya, ditambah dengan K2 dikali nilai daripada F2 di titik X0, ini dia sama dengan 0, ya. Jadi ini sebagai persamaan pertama, variabelnya K1 dengan K2, F1 X0 sebagai koefisien daripada K1, F2 X0 sebagai koefisien daripada K2. Nah, sekarang persamaan yang keduanya itu yang kita libatkan turunannya, ya, jadi K1. Nah, sekarang kita ambil turunan di sini sebagai koefisien daripada K1 pada persamaan yang kedua, ya. Jadi F1 aksen X0 ditambah K2 dikali turunan F2 di titik X0. Ini sama dengan 0, ya. Jadi perhatikan bentuk ini, ya. Ini merupakan sistem persamaan linear homogen karena sama dengan 0 pada ruas kanan, maka ini SPL homogen dalam variabel K1 dengan K2. Jadi nilai-nilai daripada fungsi F1 dengan F2, begitupun untuk turunan-turunannya di titik X0 itu sebagai koefisien dalam hal ini, ya. Nah, sekarang perhatikan. Kita gunakan pemisalan bahwa nilai Wronskian F1 dengan F2 di titik X itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, sekarang di sini lihat X0 itu kita ambil sebagai titik sembarang pada I. Jadi jika kita tuliskan untuk X0 elemen I, ya, maka berdasarkan hipotesis, maka nilai Wronskian F1 F2 di titik X0 itu dia sama dengan 0, ya. Jadi berdasarkan pemisalan di atas bahwa Wronskian F1 F2 di titik X sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi karena X0 elemen I, berarti Wronskian F1 F2 di titik X0 itu sama dengan 0 berdasarkan hipotesis ini, ya. Nah, selanjutnya
Untuk Wronskian sendiri itu jika dituliskan dalam bentuk determinannya diperoleh ini, itu dia sama dengan ini F1x0 ya, sesuai dengan definisi Wronskian ya. Baris yang kedua F1 aksen x0, kemudian kolom kedua F2 x0, baris yang kedua F2 aksen x0. Nah ini, jadi ini sebagai nilai dari Wronskian ya, sesuai dengan definisinya Wronskian. Ini dia sama dengan 0 sesuai dengan ini, karena sama dengan 0 berarti bentuk determinan ini juga sama dengan 0 ya. Nah sekarang kaitkan determinan matris ini di mana nilainya sama dengan 0 dengan SPL ini. Perhatikan dari SPL ini ya, bahwa matris koefisiennya itu adalah bagian ini. Ini merupakan matris koefisien daripada SPL homogen ini ya. Jadi sebagai kolom pertama itu sebagai koefisien daripada variabel K1 F1x0 F1 aksen x0, ini yang kita tuliskan pada kolom pertama. Pada kolom kedua itu merupakan bagian dari koefisien dari K2, variabel K2 ini ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa matriks koefisien dari SPL ini memiliki determinan, jadi simbol tanda mutlak ini menyatakan determinan matriks ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang maka jadi teman-teman ingat materi aljabar linear mengenai SPL homogen bahwa jika suatu SPL homogen memiliki determinan matris koefisiennya sama dengan 0 ya. Jadi jika matris koefisien, determinan matris koefisien dari suatu SPL homogen sama dengan 0, ini yang kita maksud ya, maka SPL homogen tersebut memiliki solusi non trivial. Artinya memiliki solusi di mana nilai K1 dan K2 itu semua nilainya itu tidak semuanya 0 ya. Jadi ada minimal 1 di antara K1 atau K2 yang nilainya tidak sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai penyelesaian non trivial. Jadi itu yang kita tuliskan di sini. Maka SPL homogen di atas ya memiliki penyelesaian non trivial ya, memiliki penyelesaian non trivial ya, yaitu jadi kita misalkan solusi non trivialnya yaitu sebagai nilai K1, variabel K1 sama dengan C1 ya, dan sebagai nilai dari variabel K2 sama dengan C2. Karena ini merupakan solusi non trivial, berarti ini bisa kita beri keterangan bahwa nilainya itu tidak semua 0 ya. Jadi karena K1 sama dengan C1 dan K2 sama dengan C2 itu merupakan solusi non trivial atau penyelesaian non trivial dari SPL ini, maka bisa dituliskan bahwa ini itu dia nilainya tidak semua 0 ya. Itu yang kita maksud sebagai penyelesaian non trivial. Nah, selanjutnya dari C1 dengan C2 ini kita definisikan fungsi yang merupakan kombinasi linear daripada F1 dengan F2. Jadi kita tuliskan didefinisikan fungsi F ya. Fx itu sama dengan C1 F1x ditambah C2 F2x ya. Ini untuk setiap X elemen I ya. Jadi kita definisikan fungsi F-nya seperti ini. Dia merupakan kombinasi linear dari F1 dengan F2 ya, di mana C1 dengan C2 itu yang kita peroleh di atas, di mana di situ diperoleh bahwa C1 C2 itu nilainya tidak semua 0 ya. Nah, sekarang dari fungsi F ini selanjutnya masing-masing ruas kita turunkan. Jadi diperoleh
Jadi bentuk ini masing-masing harus kita turunkan, berarti F aksen X itu sama dengan ini kita turunkan, berarti C1 kita tetap tulis F1 menjadi F aksen 1X ya. Kemudian ditambah bagian ini juga kita turunkan, berarti C2 dikali turunan F2 terhadap X ya. Nah, ini berlaku juga untuk setiap X elemen E. Oke, di sini kita mendapatkan dua bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi X sama dengan 0 ke kedua bentuk ini ya. Jadi kita tuliskan untuk X0 tadi kita misalkan bahwa X0 itu merupakan elemen E ya. Jadi untuk X0 elemen E substitusi ke bentuk ini diperoleh, jadi X sama dengan X0 kita substitusi ke bentuk ini dengan bentuk turunannya. Jadi yang pertama pada bagian ini X nya itu semuanya kita ganti dengan X0, kita peroleh Fx0 itu sama dengan C1 F1 X0 ditambah C2 F2 X0. Nah, sekarang ini ingat tadi bahwa C1 dengan C2 merupakan penyelesaian dari SPL homogen ini ya. Artinya ketika K1 di sini kita ganti dengan C1 dan K2 kita ganti dengan C2 di sini, maka dia akan memenuhi ini bahwa hasilnya itu sama dengan 0 karena C1 dengan C2 itu merupakan solusi atau penyelesaian dari SPL ini, sistem persamaan linear homogen ini. Ya, jadi di sini C1, di sini C2, maka dia sama dengan 0. Berarti yang terakhir ini dia sama dengan 0 ya. Nah, ini yang untuk bagian yang pertama. Terus X sama dengan S0 kita substitusi ke bagian ini. Berarti kita peroleh F aksen X0. Jadi semua X pada bentuk ini kita ganti dengan X0 ya. Jadi di sini C1 turunan pertama F1 di titik X0 ditambah C2 turunan F2 di titik X0. Nah, di sini juga ini itu merupakan bentuk ini ya, ruas kiri dari persamaan yang kedua ini. Jadi di sini K1 kita ganti C1, di sini K2 diganti dengan C2. Karena C1 C2 merupakan penyelesaian dari SPL ini, maka K1 kita ganti dengan C1, K2 diganti dengan C2, maka ini dia sama dengan 0. Berarti bentuk yang terakhir juga ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah memperoleh dua bentuk, dua hasil bahwa nilai fungsi f di X0 sama dengan 0 dan nilai turunannya ya, f aksen X0 itu juga sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan bahwa fx ini merupakan kombinasi linear dari F1 dengan F2, di mana F1 dengan F2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan sesuai dengan teorema dasar sesuai dengan teorema dasar persamaan diferensial homogen Ordn, bahwa setiap kombinasi linear dari penyelesaian itu juga termasuk penyelesaian. Jadi itu artinya bahwa fungsi f ini juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut ya, sesuai dengan teorema yang kedua, yang mana itu kita sudah teorema 2 kita bahas pada bagian yang kedua ya. Kita sudah bahas pada bagian yang kedua mengenai teorema dasar persamaan diferensial homogen Ordn. Nah, jadi di sini kita tuliskan karena F itu sama dengan C1 F1 ditambah C2 F2, artinya fungsi F ini merupakan kombinasi linear daripada F1 dengan F2, di mana F1 dan F2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan ya, di mana nilainya di X0 sama dengan 0 dan nilai turunannya di X0 sama dengan 0 ya. Jadi baik nilai fungsi f di X0 maupun nilai turunannya di X0 sama dengan 0, maka berdasarkan teorema, jadi di sini kita gunakan teorema akibat ya, jadi berdasarkan teorema akibat diperoleh, jadi kita tuliskan dulu diperoleh
bahwa fungsi fx itu dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen E. Nah, mengenai teorema akibat itu kita bahas di bagian yang pertama untuk materi ini, bahwa ketika suatu penyelesaian memiliki nilai dx0 sama dengan 0 dan nilai turunannya dx0 sama dengan 0, maka penyelesaian itu dalam hal ini adalah fungsi f ya, dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen E. Jadi teman-teman dapat melihat kembali mengenai teorema akibat yang kita masuk dalam hal ini ya, bahwa di sini kita peroleh bahwa fx itu sama dengan 0 untuk setiap x elemen E ya. Jadi untuk mengenai teoremanya kita bahas di bagian yang pertama mengenai persamaan diferensial homogen or Dn ya. Nah, selanjutnya dari sini berarti kita dapat menuliskan sesuai dengan definisi daripada fungsi f yang kita buat ini. Di sini kita peroleh bahwa fx sama dengan 0 untuk setiap x elemen E. Maka kita dapat menulis fx itu sebelumnya kita definisikan dia sama dengan ini ya. Berarti maka diperoleh bahwa C1 F1X. Jadi kita tuliskan rumusnya untuk fx ya sebagai kombinasi linear dari F2 dengan F1. Nah, C2 ini dia kita peroleh dia sama dengan 0 ya. Ini untuk setiap x elemen E. Jadi bentuk ini fx sama dengan 0 itu sama saja dengan bentuk ini sama dengan 0 karena dalam definisinya dia sama ya. Jadi maka C1 F1X ditambah C2 F2X sama dengan 0 untuk setiap x elemen E. Di mana kita beri keterangan, di mana kita peroleh tadi sebelumnya bahwa C1 dengan C2 itu nilainya tidak semua 0 ya. Oke, jadi kita sudah sampai pada bagian seperti ini, bahwa bentuk ini atau kombinasi linear daripada F1 dengan F2 yang bentuk seperti ini, dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap x elemen E, di mana konstantanya yaitu C1 dengan C2 itu tidak semua 0. Ini berarti bahwa hal ini menunjukkan bahwa jadi dapat disimpulkan bahwa F1 F2 itu tak bebas linear ya pada interval I. Oke, jadi dari pernyataan yang terakhir ini bahwa C1 C2 itu tidak semua 0 sehingga persamaan ini berlaku. Nah, sesuai dengan definisi dari fungsi-fungsi yang tak bebas linear, maka kita simpulkan seperti ini, bahwa F1 dengan F2 itu tidak bebas linear atau tak bebas linear pada interval I, karena syaratnya untuk mengatakan bahwa F1 dengan F2 itu tak bebas linear itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi dari bagian yang ini, bahwa nilai C1 dengan C2 itu tidak semua 0 sehingga bentuk di atas itu sama dengan 0 untuk setiap x elemen nih ya. Jadi itu sesuai dengan definisi dari fungsi-fungsi yang tak bebas linear ya. Oke, jadi ini sudah terbukti untuk bagian kedua, untuk bagian A ya. Jadi sudah terbukti bahwa F1 F2 tak bebas linear pada I jika dan hanya jika nilai Wronskiannya sama dengan 0 untuk setiap x elemen I. Jadi ini pembuktian untuk bagian A. Nah, berikutnya kita buktikan bagian B, di mana bagian B itu dia, jadi kita teruskan seperti ini. Ya, kita lihat kembali teoremanya. Kita akan coba buktikan untuk bagian B ya. Sama ya, kita di sini nanti menggunakan PD linear homogen or D2. Jadi bagian B, F1, F2 sampai Fn itu bebas linear pada interval E. Jika dan hanya jika, jadi jika dan hanya jika nilai Wronskiannya di titik X itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen E. Oke, jadi bagian ini yang kita buktikan dengan menggunakan PD linear homogen or D2. Oke, jadi kita lanjut ya pada halaman ini. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu ya bagian B.
Jadi bagian B itu karena dia juga berbentuk jika dan hanya jika, berbentuk biimplikasi, berarti pembuktiannya juga ada dua bagian ya. Ada bukti dari kiri ke kanan sebagai bagian yang pertama, ada bukti dari kanan ke kiri sebagai bagian yang kedua ya. Itu nanti, ini dulu ya, kita selesaikan untuk bagian satu. Bagian satu yang dimisalkan atau yaitu F1 dan F2 itu bebas linear ya. Ini yang sebagai hipotesis bahwa misalkan F1 F2 itu bebas linear pada interval E. Jadi ini yang sebagai hipotesis pada bagian yang pertama. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa nilai Wronskian dari F1 dan F2 itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Ya, jadi untuk membuktikan itu, pertama-tama setelah pemisalan ini kita definisikan fungsi W, yaitu di sini didefinisikan, maksudnya yang kita definisikan di sini Wronskian dari F1 dengan F2 ya. Jadi didefinisikan W sebagai berikut. Jadi perhatikan W-nya, Wx itu sama dengan determinan dari F1x, F1 aksen X, kolom yang kedua sebagai fungsi yang kedua, kemudian di sini F2 aksen X. Oke, jadi ini kita definisikan untuk setiap X elemen ini. Jadi sama saja bentuk determinan ini itu merupakan jadi perhatikan determinan matris ini itu merupakan Wronskian daripada F1 dengan F2 ya, untuk setiap X elemen ini. Jadi kita tuliskan singkat seperti ini, Wx sama dengan sekian ya. Jadi ini merupakan Wronskian daripada F1 dengan F2 ya. Nah, selanjutnya dari sini kita ubah bentuknya dalam hasil determinan ini ya. Jadi Wx itu sama dengan determinan matris ini. Nah, di sini dia matris 2 kali 2. Untuk menentukan determinannya kita kali silang saja. Pertama dari sini kita kalikan ke sana. Berarti F1x dikali dengan F2 aksen X. Selanjutnya kita kurang bentuk ini lagi yang kita kalikan ya. Hasil kali diagonal yang lain ya, maksudnya ini yang kita kalikan ya. Jadi yang pertama F1 aksen X dikali dengan F2 X. Oke, ini untuk setiap X elemen ini. Jadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini W-nya ya, sebagai hasil dari determinan di atas. Nah, selanjutnya dari ini masing-masing ruas kita turunkan sehingga diperoleh. Jadi kita turunkan sehingga diperoleh Wx kita turunkan terhadap X ya. Jadi masing-masing ruas kita turunkan terhadap X. Wx itu kita simpulkan turunannya adalah W aksen X. Itu untuk ruas kiri. Ruas kanan juga kita turunkan terhadap X. Nah, perhatikan bentuknya di sini ada dua suku dalam bentuk pengurangan. Nah, bentuk ini terlebih dahulu yang kita turunkan. Perhatikan di sini terdapat dia berbentuk perkalian ya. F1x dikali turunan F2 terhadap X. Nah, sekarang ini kita turunkan karena bentuknya perkalian, maka kita menggunakan rumus turunan U kali P. Jadi pertama ini yang kita turunkan. Jadi kita tulis F1 aksen X ya, jadi kita kurung siku saja, lalu dikali dengan fungsi yang kedua, berarti ini dia berbentuk turunan ya, F2 aksen, lalu ditambah ini kita tulis lagi. Nah, dikali dengan bagian ini lagi, fungsi yang kedua lagi yang kita turunkan. Jadi kita menggunakan rumus turunan untuk fungsi yang berbentuk U kali P, perkalian dua fungsi ya. Jadi turunan daripada ini terhadap X dia sama dengan ini, U aksen P ditambah U P aksen ya. Jadi perhatikan di sini memuat fungsi yang berbentuk turunan sehingga kita memperoleh sudah turunan kedua ya. Jadi F2 aksen jika diturunkan berarti dia sudah turunan kedua. Oke, lalu bagian yang kedua ini di sini kurang, jadi kita tulis kurang, baru yang kedua juga bentuknya dia perkalian, ini U, yang ini P, berarti sesuai dengan rumus turunan U kali P. Pertama ini yang kita turunkan, karena di sini F1 aksen, berarti jika bentuk ini kita turunkan berarti dia sudah
turunan kedua ya terhadap X, lalu dikali fungsi yang kedua, berarti ini jadi F1 aksen F2 X turunan kedua F1 dikali dengan turunan kedua F1 dikali dengan F2, jadi itu sebagai bentuk U aksen P, lalu ditambah U, berarti ini lagi yang kita tulis F1 aksen X dikali dengan P aksen, berarti turunan dari fungsi yang kedua, berarti F2 aksen X. Oke. Jadi ini dengan ini untuk memperoleh itu kita gunakan rumus turunan dalam bentuk U kali P ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bagian ini. Perhatikan dalam kurung siku ini ada bentuk yang dapat kita cari. Jadi di sini pengurangan ya, jadi kurang di sini kurang siku. Nah, berarti nanti ketemu antara ini dengan ini habis karena bentuknya sama. Berarti yang tersisa ini dengan ini. Bagian yang memuat turunan kedua ya. Jadi ini dulu kita tuliskan F1X dikali dengan turunan kedua F2 terhadap X, lalu ini kurang kali masuk ke sini ya, berarti sini kurang dengan ini kita dahulukan F2 boleh ya, jadi F2X dikali dengan turunan kedua F1. Oke, jadi kita dapat bentuk yang sederhana seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari rumus turunan kedua F2 dengan turunan kedua F1 ya. Jadi perhatikan langkah selanjutnya, karena sebelumnya diketahui bahwa F1, F2 ini adalah penyelesaian ya. Jadi kita gunakan keterangan bahwa F1 dan F2 itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen. Ya, jadi ini yang kita misalkan sebelumnya di atas ya, persamaan penyelesaian dari PD linear homogen orde 2 tersebut ya. Jadi yang kita tulis awal tadi, maka jadi karena F1 dan F2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial homogen tersebut orde 2 tersebut, maka diperoleh bahwa A0 dikali turunan kedua F1 X ditambah A1 dikali turunan pertama F1 X ditambah A2 dikali fungsi F1 ya dalam parabola X, ini dia sama dengan 0 karena dia merupakan penyelesaian, berarti dia memenuhi persamaan PD linear homogen tersebut ya, yang berbentuk seperti ini. Jadi A0 dikali turunan kedua ditambah A1 dikali turunan pertama ditambah A2 dikali fungsinya ya. Nah, begitupun untuk F2 juga dia memenuhi juga bentuk seperti ini, yaitu A0 dikali turunan kedua F2 ditambah A1 dikali turunan pertama F2 ditambah A2, jadi di sini A1 ya, dikali dengan fungsi F2. Ini juga dia sama dengan 0 ya. Jadi ini kita jamin ini terpenuhi karena kita misalkan sebelumnya bahwa F1 dan F2 itu merupakan penyelesaian dari PD linear homogen orde 2 yang diberikan. Nah, selanjutnya dari kedua rumus ini kita rumuskan untuk turunan kedua F1 dengan F2. Jadi dari persamaan pertama kita rumuskan untuk turunan keduanya F1. Ini kita tulis ya. Berarti untuk mendapatkan rumusnya ini, berarti ini bagian ini itu kita tuliskan pada ruas kanan. Di sini ada A0. Berarti pertama ini kita tuliskan pada ruas kanan, berarti dia bertanda negatif. Kemudian masing-masing suku itu dibagi dengan A0. Berarti nanti kita peroleh min A1 per A0 dikali dengan turunan pertama F1, kemudian ini juga ditulis pada ruas kanan, berarti dia kurang, kemudian dibagi dengan ini, berarti kita buat dalam bentuk, jadi sini kurang, kita tulis A2 per A0 ya. Jadi A2 per A0 kemudian dikali dengan F1. Oke. Jadi dari persamaan ini jika kita rumuskan untuk turunan kedua F1 terhadap X, maka kita peroleh ini ya. Jadi bentuk ini yang kita jabarkan sehingga kita peroleh ini. Nah, sekarang untuk bagian yang kedua ini kita rumuskan untuk turunan kedua F2. Jadi sama prosedurnya.
Bagian ini kita tuliskan pada ruas kanan, berarti dia semuanya bertanda negatif ya, karena di sini tambah, di sini tambah. Berarti setelah kita tuliskan pada ruas kanan dia menjadi negatif seperti ini. Kemudian kita bagi dengan A0. Nah, sehingga kita hasilkan bentuk yang serupa dengan ini ya, yaitu A1 A0 dikali turunan pertama F2 terhadap X dikurang A2 per A0 dikali fungsi F2 dalam parabola X ya. Jadi ingat sebelum kita lanjut bahwa A0, A1 dengan A2 itu merupakan fungsi dalam parabola X atau bentuk konstan atau fungsi konstan ya. Jadi A1 A0, A1, A2 itu merupakan fungsi dalam parabola X atau fungsi konstan. Oke. Nah, sekarang untuk turunan kedua dari F1 ini dan F2 ini yang rumusnya kita peroleh seperti ini, kita substitusi ke bagian ini W aksen. Jadi di sini turunan kedua F2 kita ganti dengan ini, kemudian pada bagian ini turunan kedua F1 kita ganti dengan ini. Jadi kita tuliskan diperoleh, jadi kita tuliskan bentuk turunan daripada W aksen, di mana kita substitusi untuk rumus turunan kedua F2 dengan turunan kedua F1 yang ini ya. Jadi kita tulis diperoleh W aksen X itu sama dengan bagian yang pertama dulu F1 kita tulis. Nah, untuk turunan kedua F2 kita ganti dengan rumus ini. Jadi kita pakai kurung siku min A1 per A0 dikali turunan pertama F2 ya, lalu dikurang A2 per A0 dikali dengan F2 dalam parabola X. Oke, ini ya sebagai hasil dari F2 aksen-aksen ya. Lalu bentuknya di atas lihat kembali kurang. Nah, di sini kita kurang F2 dikali turunan kedua F1, berarti kita tulis F2 ya dalam parabola X dikali dengan turunan kedua F1, itu rumusnya kita peroleh ini, yaitu min A1 per A0 dikali dengan turunan pertama F1 kemudian dikurang dengan A2 per A0 dikali dengan F1 X ya. Nah, sekarang bentuk itu kita sederhanakan, jadi turunan W terhadap X itu sama dengan, nah perhatikan bentuk yang dalam kurung siku. Pada bagian yang pertama ini setelah F1X kita kali masuk, bagian yang kedua F2X kita kali masuk ke sini, maka perhatikan bentuknya, maka ini nanti dapat kita coret dengan ini ya. Jadi perhatikan bentuknya di sini, setelah F1 kita kali masuk berarti min A1 per A2 per A0 F1 dikali F2. Nah, pada bentuk yang kedua ini F2 kita kali masuk, dia kita peroleh A2 per A0 F1 dikali F2. Jadi sama bentuknya dengan apa yang kita peroleh di atas, dimana pada bagian ini dia tandanya negatif kurang ya, pada bagian yang kedua dia tandanya karena kurang di sini kali masuk, berarti dia sudah tambah, berarti kedua bentuk itu dia hasilnya 0 karena sama, sehingga yang tersisa adalah hanya ini dengan ini. Jadi jika F1 kita kali masuk, kita tuliskan untuk bagian ini yaitu min A1 per A0, kita dahulukan F1 jadi F1X dikali dengan turunan pertama F2 ya. Jadi ini kita kali ke sini, kemudian min jadi kurang F2 kali masuk ke sana, berarti dia sudah tambah ya. Jadi ditambah A1 per A0, kita dahulukan turunan F1 jadi F1X dikali dengan F2X. Oke, jadi bentuk ini jika kita sederhanakan, kita buka kurung, nanti bagian ini kita coret, jadi yang tersisa adalah ini. Nah, selanjutnya kita ubah lagi bentuk ini, kita faktorkan. Perhatikan setiap suku memuat A1 per A0, di sini juga ada ya. Nah, itu yang kita faktorkan. Jadi W aksen X kita keluarkan min A1 per A0, berarti bentuk yang di atas ketika min A1 per A0 kita keluarkan dari kedua bentuk ini, berarti bagian ini menjadi F1X dikali
aksen 2 ya. Kemudian bagian ini karena yang kita keluarkan bertanda negatif, berarti pada bagian ini dia jadi pengurangan ya. Lalu kita tulis yang ini A1 per A0 sudah keluar ya. Berarti di sini F1 aksen X dikali F2 X. Oke. Nah, ini kita balas kurung siku. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang dalam kurung siku. Jadi ini sama dengan min A1 per A0. Perhatikan bentuk yang dalam kurung siku itu merupakan hasil dari determinan matris ini. F1X, kemudian F1 aksen X, kemudian F2X, kemudian turunan F2. Oke, nah ini ya. Jadi bentuk ini sama saja dengan bentuk determinan matris ini. Jadi ini kita kali, jadi pertama ini kita kali. Nah, ini F1 dikali F2 aksen, berarti ini yang kita peroleh. Lalu dikurang ini kali ke sana. Berarti F2 dikali F1 aksen ini. Atau F1 aksen dikali F2, F1 aksen dikali F2. Jadi bentuk ini sama saja jika kita tuliskan seperti ini. Nah, perhatikan bentuk determinan itu merupakan merupakan hasil dari Wx ya. Jadi sebelumnya kita misalkan bahwa Wx sama dengan ini. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan, kita tulis Wx. Jadi ini berlaku untuk setiap X elemen E. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hubungan yang seperti ini ya. Nah, lanjut lagi, ruas kanan kita jadikan 0 dari bentuk ini. Berarti bagian ini kita tuliskan pada ruas kiri. W aksen X itu dapat kita tulis dalam notasi dW dx ya. Jadi sama saja maksudnya W aksen X itu sama saja maksudnya nih, bahwa W kita turunkan terhadap X. Ini juga W kita turunkan terhadap X. Nah, ini kita tuliskan pada ruas kanan, berarti dia sudah jadi plus. Kemudian di sini A1. Ingat tadi bahwa A1 itu merupakan fungsi dalam parabol X. Begitupun dengan A0. A0 juga merupakan fungsi dalam parabol X. Kemudian W-nya kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi ingat bahwa W itu merupakan fungsi dalam parabol X sesuai dengan definisinya ya. Jadi dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita memperoleh persamaan diferensial di sini, di mana parabol terikatnya adalah parabol W. Nah, jika kita lihat bentuk pada ruas kiri ini, persamaan diferensial ini dia merupakan ini merupakan persamaan diferensial linear orde 1, yang mana untuk PD linear orde 1 itu sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya ya. Nah, jadi materinya ini sudah kita bahas pada materi persamaan diferensial biasa orde 1 dari A1. Nah, jadi bentuk ini itu merupakan, atau persamaan diferensial ini merupakan PD linear orde 1 dalam parabol terikat W ya. Jadi ini PD linear orde 1 dalam parabol terikatnya itu parabol W ya. Nah, karena ini merupakan PD linear orde 1, maka untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, masing-masing ruas kita kalikan dengan faktor integrasi mu. Jadi teman-teman ingat kembali mengenai faktor integrasi dari PD linear orde 1, yaitu faktor integrasinya itu telah dirumuskan dah. Jadi sebagai faktor integrasi dari PD linear orde 1 ini yaitu mu x sama dengan Euler. Jadi di sini tidak ya, sama dengan Euler berpangkat integral bagian ini, fungsi yang dikalikan dengan W ya. Jadi ini yang kita integralkan ya. Jadi Euler berpangkat integral ini yang kita ambil, yaitu A1x per A2x. Ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa, silakan lihat kembali materi tentang PD linear orde 1, sehingga kita dapat menuliskan bahwa faktor integrasinya yaitu ini, mu sama dengan E berpangkat integral A1x per A0x dx. Nah, sekarang untuk faktor integrasi ini, masing-masing ruas kita kalikan ke PD ini. Nah, aturannya jadi jika suatu persamaan diferensial linear orde 1, jika masing-masing ruasnya kita kalikan dengan faktor integrasi ini, maka nanti ruas kiri itu ya diperoleh
Setelah PD linear order 1 ini masing-masing ruas kita kalikan dengan mu sama dengan Euler berpangkat integral ini, maka untuk ruas kiri itu dia merupakan turunan dari faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya, yaitu dalam hal ini adalah W. Nah, sementara ruas kanan ini juga kita kalikan dengan mu, karena di situ 0 maka dia tetap hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi ini jika kita kalikan dengan mu, yaitu Euler berpangkat sekian, ini bentuk integral, maka nanti hasil perkalian itu merupakan turunan dari mu faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya, yaitu W dalam variabel X. Jadi ruas kiri kita tulis seperti ini ya. Jadi ingat kembali mengenai PD linear order 1. Nah, selanjutnya bentuk ini di sini kita lihat, di sini dalam variabel X ini bisa kita ganti dalam variabel T. Jadi jika kita ganti bentuk ini dalam variabel T, kita peroleh turunan, jadi kita ganti dia dalam variabel T ya. Jadi mu T dikali dengan W dalam variabel T. Nah, ini sama saja ya. Jadi ekuivalen ini yang berbeda itu hanya hurufnya ya sebagai variabel. Di sini tuh kita gunakan variabel X, pada bagian ini kita gunakan variabel T. Ya, selanjutnya perhatikan dari kedua hubungan ini kita akan melakukan integral tentu ya yang memiliki batas. Jadi kita mengambil dua titik sebagai batas nanti dari integral bentuk ini ya. Jadi misalkan X0 sebagai titik tetap, jadi dia sebagai titik tetap, dan X sebagai titik sembarang ya, dia sebagai titik sembarang pada interval I. Jadi di sini kita ambil dua titik dalam interval I, yaitu X0 dengan X, di mana X0 ini kita misalkan dia sebagai titik tetap, jadi nilainya tidak berubah, dan X ini sebagai titik sembarang, artinya nanti X ini mewakili semua titik dalam interval ini karena keterangannya X merupakan titik sembarang pada I ya. Nah, sekarang dari kedua titik ini dari bentuk yang di atas masing-masing ruas kita integralkan dengan batas X0 sampai X ya. Jadi maka bagian ini kita tulis dalam bentuk integral tentu dengan batas X0 sampai X. Bagian ini kita tulis ya dt mu T dikali dengan WT. Ini dia kita integralkan terhadap T ya. Jadi masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap T dari X0 sampai X. Jadi kita tuliskan seperti ini, integral tentu ya. Nah, ini sama dengan ruas kanan juga kita tulis seperti itu. Kita integralkan terhadap T dari X0 sampai X ya. Nah, sekarang kita tentukan hasil integralnya. Pertama, untuk bagian ruas kiri, karena yang bentuk yang diintegralkan itu dia berbentuk turunannya terhadap T, berarti karena ini yang bagian yang diintegralkan ini merupakan bentuk turunan, sehingga ketika diintegralkan maka hasilnya dia sama dengan fungsi ini lagi ya. Jadi dia kembali ke bentuk awalnya, yaitu mu T dikali dengan WT. Nah, batas integralnya yaitu dari X0 sampai X ya. Jadi karena ini berbentuk turunan, ketika diintegralkan maka hasilnya adalah fungsi ini sendiri. Nah, kemudian kita tuliskan batasnya dari X0 sampai X. Selanjutnya yang ruas kanan yang kita integralkan 0 terhadap T. Karena 0 kita integralkan, dia hasilnya adalah konstan ya. Jadi batasnya X0 sampai X ya. Jadi ingat bahwa integral 0 itu dia sama dengan konstan. Nah, selanjutnya kita substitusi batas atas dikurang batas bawah. Maksudnya nanti pertama di sini kita ganti dengan batas atas. Jadi T-nya kita ganti dengan batas atas, yaitu X. Berarti kita dapat peroleh mu X dikali WX. Lalu dikurang T-nya kita ganti dengan batas bawah. Berarti mu X0 dikali dengan W X0 ya. Jadi ini mengenai rumus untuk
integral tentu ya. Jadi batas atas dikurang dengan batas bawah. Begitupun pada ruas kanan. Karena di sini konstan, maka dia hasilnya adalah untuk batas atas pada saat t-nya x, maka nilai fungsi dia tetap sama dengan c karena dia fungsi konstan. Lalu dikurang t-nya kita ganti dengan batas bawah yaitu x0. Karena fungsi konstan maka dia sama dengan c juga. Ya, jadi baik itu x sebagai batas atas maupun x0 sebagai batas bawah, kita substitusi ke sini karena dia berbentuk fungsi konstan, maka hasilnya seperti ini. Ya, c dikurang c. Jadi ini sebagai hasil dari batas atas, ini sebagai hasil dari batas bawah. Dia sama-sama c ya karena dia merupakan fungsi konstan. Nah, c dikurang c dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh bahwa ini dikurang mu x0 dikali w x0 dia sama dengan 0. Berarti dari sini bagian ini kita tulis pada ruas kanan. Berarti mu x dikali wx itu dia sama dengan mu x0 dikali dengan wx0. Nah, sekarang perhatikan dari bentuk mu sebelumnya yang kita tuliskan sebagai faktor integrasi, mu sama dengan Euler berpangkat sekian. Itu karena di sini dia sama berbentuk Euler berpangkat sekian. Bentuk ini dia nilainya tidak dia tidak sama dengan 0 untuk semua x. Ya, jadi ini berapapun nilai pangkatnya, Euler berpangkat sekian ini, berapapun nilai pangkatnya, maka hasilnya nanti dia tidak sama dengan 0. Dia akan bernilai positif ini ya. Jadi yang kita gunakan dia tidak sama dengan 0. Jadi kita beri keterangan dulu sebelum kita rumuskan Wx. Jadi seperti ini, karena mu x ya, ini dia bentuknya Euler berpangkat integral a1x per a0x ya, sesuai dengan yang kita tuliskan di atas. Karena ini dia sama dengan Euler berpangkat sekian, ini dia tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen i. Jadi berapapun nilai x ya dalam interval ini, dia nilainya tidak sama dengan 0 karena dia berbentuk Euler berpangkat. Nah, maka kita dapat merumuskan Wx ya, masing-masing ruas ini, karena ini tidak sama dengan 0, berarti boleh masing-masing ruas kita bagi dengan ini, karena dijamin bahwa nilainya tidak sama dengan 0. Maka Wx itu sama dengan mu x0, jadi ini saja yang kita bagi dengan mu x. Lalu kita tulis di sini Wx0. Jadi bisa kita tuliskan, bisa kita rumuskan Wx sama dengan sekian. Jadi di sini per mu x itu dijamin memiliki nilai karena mu x itu dia tidak sama dengan 0. Berarti boleh per Wx ya. Nah, jadi ini sudah kita peroleh bahwa Wx sama dengan mu x0 per mu x dikali dengan Wx. Nah, sekarang perhatikan tadi sebelumnya bahwa x itu merupakan titik sembarang pada i. X titik sembarang pada i. Berarti rumus yang di bawah itu berlaku untuk setiap x elemen i. Ya, jadi Wx sama dengan mu x0 per mu x dikali dengan Wx0 itu berlaku untuk setiap x elemen i. Ya, jadi kita sudah mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinjau nilai daripada Wx0 ini, di mana x0 itu merupakan titik tetap ya. Jadi nilainya x0 itu tidak berubah. Dia merupakan titik tetap. Nah, sekarang kita tinjau nilai daripada Wx0. Jika nilai daripada Wx0 ya, ini artinya simbol Wx0 itu artinya nilai Wronskian f1 dengan f2 di titik x0. Jika nilainya ini dia sama dengan 0, maka jika itu sama dengan 0, berarti di sini sama dengan 0 ya. Berarti maka Wx itu sama dengan 0. Jadi jika Wx0 sama dengan 0, kita substitusi ke atas, berarti nanti mu x0 per mu x kita kali 0. Berarti hasilnya adalah 0 ya. Jadi Wx sama dengan 0 ini, maka jadi kita peroleh bahwa Wx sama dengan 0. Kita tulis saja pada bagian di sini ya. X sama dengan 0 untuk setiap x elemen i. Jadi kita peroleh ketika Wx0 sama dengan 0, maka Wx sama dengan 0 untuk setiap x elemen i. Itu jadi dari keterangan ini, itu artinya bahwa jadi kita tulis biar lebih jelas ya. Artinya nilai Wronskian dari f1, f2 pada titik x itu dia sama dengan 0. Ini
untuk setiap X elemen E. Jadi sama saja Wx itu sama saja dengan Wronskian F1 F2 di titik X sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Nah, kita peroleh bahwa Wronskian dari F1 F2 di titik X sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Nah, sekarang ingat untuk bagian pertama tadi bahwa ketika Wronskian dari penyelesaian itu dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen E, maka atau kita tulis diperoleh, atau kita tulis saja maka ya, atau akibatnya ya. Jadi akibatnya F1 F2 jika Wronskiannya sama dengan 0 untuk setiap X elemen E, akibatnya F1 F2 berdasarkan bagian A, F1 F2 itu tak bebas linear. Jadi tak bebas linear pada E, ya, sesuai dengan bagian A, bahwa ketika Wronskian sama dengan 0 maka F1 F2 itu tak bebas linear pada interval E. Nah, ini merupakan, jadi ini kesimpulan kita peroleh dari bagian A, ya. Nah, perhatikan bentuk ini, F1 F2 itu tak bebas linear pada E. Itu merupakan pernyataan kontradiksi, karena pada bagian awal tadi kita memisalkan atau sebagai hipotesis bahwa F1 dengan F2 itu merupakan penyelesaian yang bebas linear pada E. Jadi ini sebagai hipotesis bahwa F1 dan F2 itu merupakan penyelesaian yang bebas linear pada E. Nah, sementara hasil yang terakhir pada bagian di bawah itu ketika Wx0 nya sama dengan 0, kita peroleh bahwa nilai Wronskian F1 dengan F2 itu sama dengan 0 untuk setiap S elemen E. Sehingga F1 dan F2 itu tak bebas linear pada E. Itu sesuai dengan bagian A. Nah, jadi yang kita simpulkan, yang kita peroleh yang terakhir ini itu merupakan pernyataan kontradiksi. Jadi jika dituliskan ini merupakan bentuk kontradiksi, ya, bentuk kontradiksi, karena yang benarnya bahwa F1 dan F2 itu dia keduanya itu bebas linear pada interval E. Jadi ini kontradiksi. Nah, jadi jika kita memisalkan bahwa Wx0 itu sama dengan 0, ternyata kita memperoleh pernyataan kontradiksi seperti ini. Jadi kita memperoleh pernyataan kontradiksi seperti ini. Artinya Wx0 itu tidak boleh 0, karena ketika kita misalkan dia sama dengan 0, kita mendapatkan pernyataan yang merupakan suatu kontradiksi, artinya pernyataan yang bernilai salah, ya. Jadi maka haruslah jadi karena ini tidak berlaku seperti ini, bahwa Wx0 itu sama dengan 0 itu tidak bisa berlaku seperti ini, maka yang berlaku adalah Wx0 haruslah tidak sama dengan 0, ya. Jadi kita ulang, karena ketika Wx0 nya sama dengan 0, kita mendapatkan pernyataan yang merupakan pernyataan kontradiksi, artinya pernyataan yang bernilai salah. Sehingga karena ini artinya ini juga merupakan pernyataan salah, berarti yang harus berlaku adalah Wx0 nya itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah peroleh bahwa nilai daripada Wx0 itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita kembali ke rumus ini. Jadi di sini kita sudah peroleh bahwa nilainya Wx0 itu tidak sama dengan 0. Sekarang perhatikan bentuk ini. Karena jadi ingat bahwa mu itu dia bentuknya bentuk Euler berpangkat, ya. Karena mu x sama dengan E berpangkat integral A1x per A0x dx. Ini dia nilainya tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini. Jadi kita jamin bahwa nilainya tidak sama dengan 0 karena dia berbentuk Euler berpangkat. Bilangan Euler ketika dipangkatkan dia nilainya tidak akan sama dengan 0. Ya, dia nilainya akan bernilai positif, ya. Jadi karena mu x tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen E, maka kita kembali ke rumus Ux, kita simpulkan ini. Maka mu x0 per mu x
ini juga tidak akan sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, ya. Jadi perhatikan bentuknya ini, bagian mu X0 itu bukan 0, ya, tidak sama dengan 0, penyebut juga tidak sama dengan 0, sehingga hasil pembagian dari keduanya juga tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, sekarang di sini kita sudah mendapatkan bahwa Wx0 tidak sama dengan 0, bentuk ini juga tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Sehingga jika kedua bentuk ini Wx0 kita kalikan dengan ini, karena keduanya tidak sama dengan 0, berarti hasil kalinya juga tidak sama dengan 0. Di mana hasil perkalian antara ini dengan Wx0 itu dia merupakan Wx. Jadi ini tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0. Berarti ketika dikalikan hasilnya juga tidak sama dengan 0. Itu artinya bahwa Wx itu tidak sama dengan 0. Jadi kita tulis artinya bahwa nilai daripada Wx itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, ya. Jadi ini kesimpulannya dari keterangan bahwa Wx0 tidak sama dengan 0, mu X0 per mu X juga tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Berarti kita simpulkan bahwa Wx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi kesimpulan ini berdasarkan rumus daripada Wx di atas. Ini merupakan bilangan positif, ya. Artinya ini merupakan bilangan yang tidak sama dengan 0. Ini juga kita peroleh dia tidak sama dengan 0. Sehingga jika dikalikan hasilnya itu tidak sama dengan 0 sebagai Wx. Jadi kita simpulkan di bawah. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa Wx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi bentuk ini dapat kita tulis atau kita tulis dalam notasi Wronskian F1 dan F2, ya. Jadi Wronskian dari F1 F2 di titik X itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi ini sudah terbukti, ya, untuk bagian pertama. Bagian B, bahwa jika jika F1 dengan F2 itu bebas linear, maka nilai Wronskiannya itu di titik X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Oke, ya. Jadi ini untuk bagian pertama. Untuk bagian B, nah selanjutnya kita buktikan lagi dari kanan ke kiri. Berarti ya, ini sebagai hipotesis yang akan dibuktikan bahwa F1 F2 bebas linear dalam interval I, ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu hipotesisnya, ya. Jadi sebagai bagian yang kedua, kita tuliskan hipotesisnya. Misalkan Wronskian dari F1 F2 di titik X ini dia nilainya tidak sama dengan 0 atau tidak identik dengan 0, ya, untuk setiap X elemen I. Oke, ini sebagai hipotesis. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa F1 F2 itu bebas linear dalam interval I, ya, sebagai bukti bagian yang kedua, sebagai bukti dari kanan ke kiri, ya. Nah, sekarang kita untuk bagian yang kedua ini kita buktikan dengan apa? Kita buktikan dengan menggunakan kontradiksi, ya. Jadi pertama kita tuliskan negasi yang akan kita simpulkan. Jadi nanti yang akan kita simpulkan bahwa F1 dan F2 itu bebas linear pada I. Nah, pertama-tama kita andaikan negasi dari pernyataan itu. Jadi negasi atau ingkaran dari F1 F2 bebas linear itu ingkarannya adalah F1 F2 tak bebas linear pada I. Jadi bentuk itu yang pernyataan itu yang kita andaikan, ya. Jadi andaikan F1 F2 tak bebas linear pada I. Jadi pertama-tama kita andaikan negasi dari pernyataan yang akan kita buktikan, ya. Jadi ini merupakan ingkaran atau negasi dari F1 F2 bebas linear pada I. Jadi kita andaikan seperti ini. Selanjutnya dari pengandaian ini kita akan menghasilkan suatu pernyataan yang merupakan kontradiksi, artinya pernyataan yang bernilai salah. Jadi perhatikan langkah selanjutnya, ya. Jadi di sini kita menggunakan pembuktian tidak langsung, ya, dengan menggunakan kontradiksi nantinya. Nah, selanjutnya
dari pengandaian ini bahwa F1 dan F2 itu tak bebas linear pada I, maka jadi kita gunakan definisi tak bebas linear. Maka terdapat C1, konstanta C1 ya, tidak semua nol. Jadi konstanta C1 tidak semua nol sehingga berlaku. Jadi bagian ini mirip pada pembuktian bagian A ya, untuk pembuktian dari kanan ke kiri ya. Jadi dari kiri ke kanan ya. Jadi tidak semua nol sehingga berlaku bahwa C1 F1X ditambah C2 F2X ini nilainya dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Jadi penulisan ini yang kita tuliskan ini itu sesuai dengan definisi dari tak bebas linear pada E, bahwa terdapat konstanta C1 dan C2 di mana nilainya tidak semua nol sehingga berlaku kombinasi linear dari F1 dan F2 ya, dengan menggunakan C1 dengan C2 yang ini, itu dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita akan temukan atau kita akan tentukan suatu pernyataan kontradiksi atau pernyataan yang bernilai salah ya. Nah, sekarang dari bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan ya. Jadi kita turunkan masing-masing ruas terhadap X. Jadi diperoleh ini, jadi langsung saja ini kita turunkan terhadap X, berarti C1 F1X kita turunkan, berarti kita tulis F1 aksen X ditambah C2 F2 juga kita turunkan, berarti F2 aksen X. Jadi C1 dengan C2 karena dari situ dia koefisien, dia tetap ditulis. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Karena 0 juga turunannya sama dengan 0. Ini berlaku juga untuk setiap X elemen E. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan dua bentuk persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya ambil titik sembaran pada interval E. Jadi misalkan X0 titik sembarang, misalkan X0 adalah titik sembarang pada interval E. Jadi misalkan X0 adalah titik sembarang pada interval E. Jadi X0 di sini elemen E. Nah, sekarang berdasarkan keterangan di atas, ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Karena X0 elemen E, maka dia memenuhi persamaan ini, artinya X kita ganti dengan X0 pada bagian ini ya. Jadi kita ganti, jadi maka substitusikan X sama dengan X0 ke persamaan ini. Begitupun nanti pada persamaan yang kedua ini, maka kita peroleh yang pertama pada bagian ini C1 F1 X nya kita ganti dengan X0 ditambah C2 F2, di sini juga S-nya kita ganti dengan S0, ini dia sama dengan 0. Alasannya karena S0 elemen E, sesuai dengan keterangan di atas. Ini berlaku untuk setiap X elemen E. Nah, begitupun bagian yang kedua, juga untuk setiap X elemen E. Jadi karena S0 elemen E, kita substitusi ke sini juga akan terpenuhi. Jadi C1 F1 aksen X0 ditambah C2 F2 aksen X0. Nah, ini juga dia sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan dua persamaan linear ya. Jadi ini merupakan SPL sistem persamaan linear homogen karena ruas kanannya sama dengan 0. Berarti ini atau nilai kanannya sama dengan 0, berarti ini SPL homogen ya. Selanjutnya pandang ini sebagai SPL homogen ya dalam variabel C1 dengan C2. Jadi jika kita langsung tuliskan, karena C1 C2 nilainya tidak semua 0. Jadi sebagaimana yang kita peroleh di atas bahwa C1 C2 itu nilainya tidak semua 0. Tidak semua 0 yang memenuhi persamaan SPL ini. Jadi C1 dengan C2 itu nilainya tidak semua 0 yang memenuhi SPL homogen ini. Maka sesuai dengan aturannya, jika
jika SPL homogen ini memiliki solusi yang tidak semua nol, artinya C1 C2 ini merupakan solusi non trivial dari SPL homogen ini, maka maka determinan dari matriks koefisiennya, jadi matriks koefisiennya berarti ini sebagai koefisien dalam hal ini ya, jadi F1 X0 sebagai koefisien daripada C1 pada persamaan pertama, F1 aksen X0 sebagai koefisien C1 dalam persamaan yang kedua. Jika kita tuliskan determinan matriks koefisiennya, kolom yang kedua kita ambil koefisien dari C2 yaitu F2 X0 kemudian F2 aksen X0. Jadi ini determinan matriks ini merupakan determinan matriks koefisien dari SPL ini ya. Jadi ini karena C1 dengan C2 itu tidak semua nol, artinya ini merupakan penyelesaian non trivial, maka determinan dari matriks koefisiennya itu dia sama dengan 0 ya. Jadi ini materi mengenai SPL homogen dalam dalam bidang aljabar linear ya, bahwa ketika suatu SPL homogen seperti ini memiliki penyelesaian non trivial, artinya penyelesaian yang nilainya tidak semua 0 ya, baik itu C1 atau C2, paling tidak salah satu di antara kedua nilai C ini itu dia nilainya tidak sama dengan 0 ya, maka dapat disimpulkan bahwa karena ini memiliki solusi non trivial, maka determinan dari matriks koefisiennya itu sama dengan 0 ya. Jadi itu seperti itu sifat atau prinsip dalam materi aljabar linear ya. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh bahwa determinan daripada matriks ini dia sama dengan 0. Sekarang perhatikan matrisnya ini, determinan matriks ini itu dia merupakan atau ya, untuk bentuk determinan ini itu merupakan bentuk dari Wronskian F1 dengan F2 atau nilai daripada Wronskian F1 F2 di titik X0 ya. Jadi ini dia sama dengan ini ya. Jadi ini jika kita tuliskan sesuai definisinya, maka bentuknya sesuai dengan ini ya, dimana ini dia sama dengan 0, berarti Wronskian F1 F2 di titik X0 dia sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita peroleh bahwa nilai Wronskian F1 dengan F2 di titik X0 itu sama dengan 0 ya. Ini yang terakhir ini merupakan suatu pernyataan yang kontradiksi. Nah, kenapa ini merupakan pernyataan kontradiksi? Jadi ini merupakan pernyataan yang kontradiksi karena sesuai dengan hipotesis pada bagian ini bahwa jadi ini merupakan kontradiksi karena hipotesis pada bagian yang kedua ini bahwa nilai Wronskian F1 dan F2 di titik X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen nih. Nah, dari pengandaian ini bahwa F1 F2 itu tidak bebas linear, pada kita peroleh ini bahwa nilai Wronskian F1 F2 X0 itu tidak sama dengan dia sama dengan 0. Ini merupakan pernyataan yang bernilai salah atau dia kontradiksi, atau ini disebut dengan pernyataan kontradiksi ya, karena misalkan bahwa nilai Wronskian dari F1 dengan F2 di titik X itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini. Berarti ini merupakan pernyataan kontradiksi bahwa kita peroleh bahwa nilai Wronskiannya sama dengan 0 ya. Jadi ini kontradiksi karena yang benarnya dia tidak sama dengan 0. Nah, sehingga karena kita mendapatkan pernyataan yang merupakan pernyataan kontradiksi, berarti apa yang kita andaikan ini itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. F1 dengan F2 itu dia tak bebas linear pada interval I, itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Berarti yang benarnya adalah karena F1 F2 tak bebas linear bernilai salah, berarti yang benarnya adalah jadi sebagai kesimpulan maka F1 F2 harus bebas linear ya. Jadi harus bebas linear pada interval I ya. Jadi untuk dua fungsi itu hanya dua kemungkinan, apakah dia bebas linear atau tak bebas linear pada suatu interval, dalam hal ini interval I. Nah,
Di sini jika kita mengandaikan bahwa kedua fungsi ini dia tak bebas linear pada I, ternyata kita memperoleh pernyataan yang merupakan pernyataan kontradiksi. Artinya apa yang kita andaikan di atas ini sebagai tak bebas linear itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Berarti yang benar adalah F1 dan F2 harus bebas linear pada interval I, ya, dengan asumsi bahwa nilai Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Oke. Jadi ini untuk pembuktian bagian kedua, ya, sebagai bagian B. Jadi untuk bagian B sudah terbukti karena kita sudah buktikan bagian pertama dengan bagian keduanya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu bagian C, ya. Jadi untuk bagian C itu pada bagian C itu disimpulkan bahwa nilai Wronskian penyelesaian itu hanya memiliki dua nilai, yaitu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Jadi jika dituliskan, jadi kita pada halaman berikutnya, ya. Jadi di sini, jadi bagian C itu untuk membuktikan bagian C nanti kita gunakan bagian hasil pada bagian A dengan bagian B. Jadi pertama kita menuliskan kemungkinannya dulu bahwa untuk F1, F2 penyelesaian, jadi ini kita ketahui, ya, bahwa F1 dan F2 itu keduanya merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 tersebut, ya, yang kita tuliskan pada awal pembuktian tadi. Jadi untuk F1, F2 itu penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 tersebut, maka hanya terdapat dua kemungkinan. Jadi hanya terdapat dua kemungkinan mengenai kedua penyelesaian ini. Hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu F1, F2 tak bebas linear, atau jadi kemungkinan pertama bahwa F1, F2 itu tak bebas linear, atau F1, F2 bebas linear pada interval I. Jadi hanya dua kemungkinan ini yang berlaku, bahwa F1, F2 itu tak bebas linear pada interval I, atau dia tak bebas linear pada I. Nah, sekarang kita tinjau hasilnya dari kedua kemungkinan ini, ya. Pertama, jika F1, F2 tak bebas linear pada I, maka kesimpulannya kita gunakan bagian A, bahwa ketika penyelesaian itu tak bebas linear pada I, maka nilai Wronskiannya di titik X itu dia sama dengan 0, ya. Ini sesuai dengan hasil pada bagian A. Jadi jika kita beri keterangan yang kita tuliskan ini tuh merupakan hasil dari bagian A, ya. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita sudah peroleh bahwa nilai Wronskiannya sama dengan 0. Nah, selanjutnya atau atau kemungkinan yang kedua lagi. Jadi hanya dua kemungkinan ini, ya, dia tak bebas linear, atau dia tak bebas linear, atau dia bebas linear. Atau jika F1, F2 bebas linear pada E, maka jadi di sini juga kita memiliki kesimpulan, maka nilai Wronskian F1, F2 di titik X dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen E. Nah, ini kita dapat menuliskan ini itu sesuai dengan hasil pada bagian B. Oke, jadi di sini hanya dua kemungkinan ini yang ada, ya.
karena F1 pertama, F1 dengan F2 jika dia tak bebas linear maka nilai Wronskiannya sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini sesuai dengan bagian A. Kemudian kemungkinan yang kedua bahwa jika F1 F2 dia bebas linear pada interval I, maka nilai Wronskiannya di titik X dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Itu berdasarkan hasil pada bagian B. Nah, dari sini itu kita dapat melihat bahwa nilai Wronskian dari penyelesaian suatu persamaan diferensial, dia hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, dia sama dengan 0 ketika penyelesaian itu tak bebas linear. Yang kedua, dia tidak sama dengan 0 ketika penyelesaian itu dia bebas linear ya. Jadi untuk bagian yang ketiga itu kita sudah tunjukkan bahwa nilai Wronskian sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, atau nilai Wronskiannya tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Jadi sudah terbukti untuk bagian yang ketiga ini ya, sebagai bagian C. Oke. Jadi itu mengenai teorema yang keempat ya, beserta pembuktiannya. Nah, selanjutnya kita gunakan teorema ini untuk menunjukkan bahwa penyelesaian dari suatu persamaan diferensial dia bebas linear atau tak bebas linear dalam interval yang berkaitan ya. Oke, jadi kita bahas contohnya untuk teorema 4 ini. Jadi di sini ya. Kita tuliskan pada bagian ini sebagai contoh untuk teorema 4. Oke. Jadi di sini kita siapkan beberapa soal ya. Di mana nanti soalnya itu kita akan menunjukkan apakah penyelesaian tersebut bebas linear atau tak bebas linear dalam interval yang diberikan ya. Jadi soal yang pertama sebagai contoh pertama ya. Sebagai contoh yang pertama yaitu pertama diketahui F1 sama dengan cos X ya, F2 sama dengan sin X adalah penyelesaian ya, persamaan diferensial berikut, yaitu turunan kedua Y terhadap X ditambah Y sama dengan 0. Ini dalam interval diberikan, ini dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Oke. Jadi ini soal yang pertama bahwa diketahui bahwa F1 sama dengan cos X dan F2 sama dengan sin X. Ini adalah penyelesaian persamaan diferensial berikut ini ya. Jadi ini merupakan PD linear homogen orde 2 karena turunan tertingginya Y adalah pangkat 2. Berarti apa, turunan kedua, berarti ini PD linear homogen orde 2. Nah, dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah kedua solusi ini dia bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini. Jadi kita gunakan teorema yang keempat ya. Jadi untuk itu kita langsung menuliskan Wronskian dari F1 dan F2. Jadi Wronskian F1 F2 di titik X ya. Jadi ini yang akan kita lihat apakah nanti hasilnya ini tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0. Jadi ingat, ketika nilai Wronskian tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval ini, maka dia bebas linear. Namun ketika nilai Wronskian nanti ini sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval ini, maka disimpulkan bahwa F1 F2 cos dengan sin itu dia bebas linear. Jadi ingat, jika tidak sama dengan 0 dia tak bebas linear. Jika sama dengan 0 dia tak bebas linear. Jika tidak sama dengan 0 maka dia bebas linear. Oke. Sekarang kita tentukan dulu hasil dari Wronskiannya. Nah, sekarang kita tuliskan F1. F1 itu adalah cos. Jadi kita tulis pada bagian ini dia cos. Pada baris pertama ya, jadi pada baris pertama untuk kolom pertama kita tulis untuk F1 sama dengan cos X. Karena di sini hanya ada dua fungsi, maka bentuk ini kita turunkan satu kali saja. Jadi kalau dua fungsi, maka di sini kita turunkan satu kali saja.
Jadi cos X kita turunkan, kita letakkan pada baris kedua. Cos X diturunkan adalah hasilnya adalah min sin X. Jadi ini untuk kolom pertama, fungsi F1 dengan turunannya. Nah, untuk kolom yang kedua itu kita ambil fungsi F2 dengan turunannya. Jadi yang pertama di atas, yang letaknya di baris pertama kita tulis F2 yaitu sin X. Untuk baris yang kedua turunan daripada ini, yaitu dia sama dengan sin X, turunannya adalah cos X ya. Jadi ini Wronskiannya untuk setiap X elemen ini ya. Jadi di sini untuk setiap X elemen, jadi kita tuliskan saja nanti ya, kita tuliskan hasilnya itu, nanti kita tuliskan pada hasil terakhir ya. Oke, nah selanjutnya ini matrisnya 2 kali 2, kita tentukan determinannya. Karena di sini tanda mutlak berarti dia menyatakan determinan. Nah, determinannya kita kali silang saja. Cos X dikali cos X hasilnya adalah cos kuadrat X. Lalu ingat setelah dikalikan kita kurang. Kemudian ini kita kali ke sana. Min sin X dikali min sin X, min sin X dikali sin X hasilnya adalah min sin kuadrat X. Karena min berarti sini sudah plus. Nah, di sini kita tulis sin kuadrat X. Jadi tadi keterangannya bahwa X untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi X untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga ya. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman ingat dalam trigonometri cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini merupakan salah satu rumus identitas, di mana bentuk ini dia hasilnya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan untuk setiap X elemen dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa Wronskian dari F1 dan F2 di titik X itu dia sama dengan 1 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Sama dengan 1 itu artinya bahwa dia tidak sama dengan 0. Ya, jadi yang kita tinjau apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai Wronskiannya tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Nah, berdasarkan teorema 4 bagian yang kedua ya, karena Wronskiannya tidak sama dengan 0, berarti itu bagian yang kedua, maka F1 bagian B ya sama dengan sin X, kemudian F2 sama dengan cos X. Ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi dua penyelesaian yang bebas linear pada interval yang diberikan, dalam hal ini dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi kesimpulan ini kita gunakan kita peroleh dengan menggunakan teorema yang keempat bagian B, bahwa ketika Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval yang diberikan, maka disimpulkan bahwa penyelesaian itu bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi seperti itu kita gunakan teorema yang keempat untuk menentukan apakah penyelesaian yang diberikan itu bebas linear atau tak bebas linear dengan melihat nilai daripada Wronskiannya pada setiap titik X dalam interval yang diberikan ini ya. Oke, jadi lanjut untuk soal yang kedua. Jadi ada beberapa soal yang bisa kita bahas mengenai ini. Nah, sekarang untuk soal yang kedua yaitu diketahui F1 sama dengan E pangkat 4X. Jadi diketahui bahwa F1 sama dengan E pangkat 4X. Kemudian F2 sama dengan 2E pangkat 4X. Jadi 2E pangkat 4X ya. Ini merupakan atau adalah penyelesaian persamaan diferensial berikut. Jadi kita berikan persamaan diferensialnya itu turunan kedua Y terhadap X dikurang 5Y dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah 4Y. Oke. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 ya. Jadi orde 2 ini dalam interval
dalam interval yang diberikan sama dari min tahingga sampai tahingga. Oke, sekarang kita akan uji apakah ini bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini ya. Jadi langsung saja kita tuliskan Wronskiannya. Wronskian dari F1 dan F2 di titik X itu sama dengan determinan matrisnya. Pertama F1 nya kita ambil ini E pangkat 4X, jadi karena hanya ada dua fungsi maka nanti kita menurunkan cukup satu kali saja ya. Jadi ini kita turunkan, hasilnya adalah karena bentuk Euler pertama pangkatnya 4X turnannya adalah 4, itu yang kita tulis, lalu dikali dengan Eulernya kembali ya. Jadi perhatikan aturan dalam menurunkan bentuk Euler berpangkat seperti ini. Pangkatnya kita turunkan, kita tulis di sini hasilnya. Jadi 4X turnannya adalah 4, lalu dikali dengan Euler itu kembali. Jadi ini untuk kolom pertama. Nah, kolom kedua kita ambil fungsi yang kedua, yaitu 2 dikali E pangkat 4X. Oke, nah sekarang ini juga kita turunkan. Karena di sini bentuk Euler juga, 4X kita turunkan, hasilnya adalah 4. Karena di sini ada 2, berarti nanti 4 kita kali 2, berarti dia menjadi 8 ya. Lalu dikali Eulernya kembali. Nah ini. Ya, jadi kita sudah peroleh bentuk matrisnya ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita hitung determinannya nih. Kita tentukan determinannya. Kita kali silang langsung. E pangkat 4X dikali 8E pangkat 4X. Berarti dia adalah 8 E pangkat 4X dikali E pangkat 4X. Berarti pangkatnya kita jumlah 4X ditambah 4X, hasilnya adalah 8X. Berarti E berpangkat 8X. Setelah dikalikan kita kurang. Nah, ini lagi kita kalikan. Hasil kali entry pada diagonal yang lain. Jadi 4 dengan 2 ketemu, 4 kali 2 8. E pangkat 4X dikali E pangkat 4X. Berarti pangkatnya kita jumlah 4X ditambah 4X itu 8X ya. Jadi ini ingat tadi ini harus berlaku untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Karena sama bentuknya maka hasil pengurangannya 0. Ini sama dengan 0 ya. Untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Nah, di sini kita dapat melihat secara langsung bahwa Wronskian dari F1 dengan F2 di titik X itu dia sama dengan 0. Untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Nah, ini kita gunakan teorema keempat bagian pertama ya, bahwa ketika Wronskiannya itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval yang diberikan, maka kesimpulannya bahwa fungsi itu atau penyelesaian itu yaitu F1 sama dengan E pangkat X, F2 sama dengan 2 kali E pangkat 4X. Ini merupakan dua fungsi yang tak bebas linear ya. Jadi tak bebas linear dalam interval yang diberikan, yaitu pada interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi bedanya tadi untuk bagian yang pertama nomor 1 kita peroleh dia bebas linear karena nilai Wronskiannya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Nomor yang kedua ini kita peroleh bahwa Wronskiannya sama dengan 0. Nah, untuk setiap X elemen minus tahingga sampai tahingga. Kesimpulannya ini. Jadi kesimpulan ini bahwa F1 F2 itu tak bebas linear itu berdasarkan teorema 4 bagian A ya, yang sudah kita buktikan sebelumnya. Oke. Nah, lanjut lagi untuk bagian untuk nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Nomor 3 diketahui. Jadi sebagai soal nomor 3 diketahui F1 jadi diketahui, jadi ini ya. Jadi kita selesaikan saja, jika masih cukup waktu kita perbanyak soalnya. Jadi diketahui Fx sama dengan F1 sama dengan X ya. Kemudian F2 sama dengan S kuadrat. Kemudian F3 jadi ada 3 fungsi. X ditambah dengan X pangkat 4 ya. Jadi X pangkat 4. F3 X ditambah X pangkat 4. Ini adalah, jadi karena fungsinya ada 3, solusinya ada 3 ya. Berarti nanti persamaan diferensialnya itu orde 3. Ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 3 berikut ya.
yaitu persamaan diferensialnya yaitu X pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X, ya, kemudian dikurang 4X kuadrat dikali turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah 8X dy dx, 8X dy dx, kemudian ditambah suku yang terakhir itu dikurang, ya, dikurang 8 ya, ini dia sama dengan 0. Jadi ini persamaan diferensialnya yang merupakan persamaan diferensial linear homogen sama dengan 0 ya, berarti homogen orde 3, turunan tertingginya turunan ketiga. Ini kita diberikan dalam soal dalam interval 0 sampai tahingga, 0 sampai tahingga. Nah, sekarang kita tentukan lagi apakah penyelesaian ini itu dia bebas linear atau tak bebas linear dalam interval ini 0 sampai tahingga, ya. Jadi langsung saja kita tuliskan Wronskiannya. Wronskian dari F1, F2, F3 di titik X sama dengan, nah sekarang perhatikan di sini kita memiliki 3 fungsi penyelesaian. Berarti aturannya jika fungsinya sebanyak 3 seperti ini, maka nanti kita turunkan sebanyak 2 kali, ya. Jadi nanti kita memperoleh matris ordo 3 kali 3. Jadi gini dulu, F1 sama dengan X, jadi ke bawahnya ini X, kita turunkan sebanyak 2 kali ke bawah, ya. Jadi jika fungsinya 3 yang diberikan seperti ini, kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi X kita turunkan dulu, turunnya sama dengan 1, kemudian kita turunkan lagi, jadi dia sama dengan 0. Jadi ini, ya, sebagai kolom pertama. Kolom kedua kita ambil fungsi yang kedua, yaitu X pangkat 4. Ini juga kita turunkan ke bawah sebanyak 2 kali. X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkatnya kita kurang 1, berarti 3. Selanjutnya ini lagi kita turunkan 3 kali ke depan, berarti 12. Kemudian X 3 kita kurang 1, berarti dia pangkat 2. Oke, ini sebagai kolom kedua. Kolom ketiga kita ambil fungsi yang ketiga, yaitu X ditambah X pangkat 4. Oke, nah ini kita turunkan lagi sebanyak 2 kali. Karena 2 suku, kita turunkan satu persatu. X turunannya 1, X pangkat 4 turunannya 4X pangkat 3. Ini lagi kita turunkan, 1 turunannya 0, ini turunannya adalah 12X kuadrat. Oke, jadi ini matrisnya sudah terbentuk, dia dalam ordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bawah. Jadi Wronskian sama dengan ini, ya. Jadi kita tulis pada bagian ini sama dengan. Nah, sekarang untuk ordo 3 kali 3 ini kita lihat kolom pertama ini di sini dia entry-nya ada 1 ada 0. Berarti ini dapat dengan mudah kita tentukan determinannya. Karena terdapat kolom yang seperti ini yang entry-nya kecil-kecil ini, ya, ada 1 ada 0, kita dapat tentukan hasilnya ini sebagai determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor berdasarkan kolom pertama ini, ya. Jadi kita hitung determinan matris ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor berdasarkan kolom pertama. Jadi caranya jadi ini, ya, kolom pertama, perhatikan ini entry pertamanya X, jadi kita tulis X lalu dikali dengan determinan matriks setelah baris yang memuat X ini kita coret dan kolom yang memuat X ini kita coret, berarti yang ini. Jadi baris yang memuat X itu adalah baris pertama, kolom pertama itu kita coret. Nah, kita tulis matris yang tersisa, berarti ini, ya. Nah, itu yang kita tuliskan di sini sebagai untuk determinannya nanti. Jadi 4X pangkat 3 kalau baris kedua 12X kuadrat. Untuk bagian ini juga kita tulis 1 ditambah 4 X pangkat 3, ya. Kemudian 12X kuadrat, ya. Jadi matris yang diperoleh ini tadi kita ambil X ini, kemudian untuk matrisnya ini coret baris yang memuat X dan kolom yang memuat X. Yang matris yang tersisa itulah yang kita tulis di sini, ya. Jadi di sini tandanya positif, jadi plus. Kemudian di sini jadi seling-seling tandanya positif. Maksudnya positif, ya, tidak berubah tanda dia. Minus jadi positif, negatif, artinya itu kita kurang.
Nah, karena di sini 1 berarti tidak perlu kita tulis, langsung kita tuliskan determinan matris yang tersisa setelah baris dan kolom yang memuat 1 kita coret. Jadi ini kita coret, ini kita coret. Berarti yang tersisa bagian ini dengan bagian ini ya. Kita tuliskan baris pertama X pangkat 4 X ditambah X pangkat 4. Baris yang kedua ini ya. Karena ini yang tidak tercoret, berarti 12X kuadrat dengan 12X kuadrat. Oke, ini sebagai determinan. Oke, sekarang tambah masih ada yang terakhir 0. Karena di sini 0, maka nanti itu dia hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi sesuai dengan bentuk yang seperti ini. 0 dikali dengan determinan matris yang tersisa. 0 dikali dengan determinan matris yang tersisa, ini kita coret, ini kita coret. Namun karena nanti dikali 0, maka hasil pada bagian itu dia 0. Jadi hanya ini saja yang bisa yang tersisa ya. Jadi ini cukup kita tuliskan. Langsung kita tuliskan determinannya. Ini 2 kali 2, berarti determinannya kita kali silang. 4X pangkat 3 dikali dengan 12X pangkat 2. 4 kali 12 hasilnya adalah 48. S pangkat 3 dikali S pangkat 2 hasilnya adalah pangkatnya kita jumlah, berarti dia pangkat 5 ya. Lalu dikurang, ingat setelah dikalikan kita kurang dengan hasil kali ini. Jadi langsung saja 12x kuadrat dikali 1 hasilnya adalah 12x kuadrat. Jadi karena kurang tadi ya, jadi di sini kurang lagi. Ini kali ke sana. 12 kali 4 hasilnya adalah 48 ya. Ada X pangkat 2, ada X pangkat 3, berarti pangkatnya kita jumlah. Pangkat 2, pangkat 3, berarti 2 tambah 3, 5. Jadi dia pangkat 5. Oke. Jadi ini determinan matris ini. Hasil ini dikali, lalu dikurang dengan hasil kali ini. Yang ini kita peroleh ya. Lalu bagian yang kedua kita kurang lagi. Nah, kita tuliskan hasilnya pada bagian bawah ya. Ini lagi kita kali. X pangkat 4 dikali 12X pangkat 2 ini ya. Jadi 12X pangkat 2. Berarti di situ dia memperoleh 12X pangkat 6. Jadi pangkat 4 pangkat 2 berarti pangkat 6. Kemudian dikurang, ini lagi kali ke sana. 12X pangkat 2, X pangkat 1 berarti 12X pangkat 3. 12X pangkat 2, X pangkat 4 berarti dikurang 12X pangkat 6 ya. Jadi di sini tetap dikurang ya. Karena tadi hasil kali ini dikurang dengan hasil kali ini, berarti pada bagian ini dia bentuknya pengurangan semua. Nah, selanjutnya kita sederhanakan hasil ini. 48x pangkat 5 dengan 48 ini habis. Kemudian 12x pangkat 6 dengan 12 ini x pangkat 6 juga habis. Nah, yang tersisa ini dikali masuk, berarti min 12x pangkat 3. Minus ini kita kalau masuk ke sini, berarti dia sudah jadi tambah 12x pangkat 3. Ingat, ini untuk setiap X dari minus tahingga sampai tahingga. Perhatikan hasil yang terakhir, itu dia nilainya karena bentuknya sama. Minus 12x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 3 dia sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk setiap X elemen minus tahingga sampai, bukan ya, jadi intervalnya dari 0 ya. Jadi kita di sini kita tinjau kembali, intervalnya itu dari 0 sampai tahingga, dari 0 sampai tahingga ya, sesuai dengan soal yang di atas. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Wronskian daripada F1, F2, F3 di titik X dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen 0 sampai tahingga. Berarti dapat disimpulkan maka jadi ini kita gunakan term 4 bagian A ya untuk determin Wronskian sama dengan 0. Maka disimpulkan bahwa F1 sama dengan X ya. Kemudian F2 sama dengan, jadi kita lihat saja ini X pangkat 4 dan F3 sama dengan X ditambah X pangkat 4. Ini berdasarkan term 4 bagian A, ini dikatakan tak bebas linear ya. Ini tak bebas linear pada interval yaitu 0 sampai tahingga. Oke. Nah, itu tata cara atau bagaimana menggunakan teorema yang keempat dalam menentukan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial, apakah penyelesaian tersebut bebas linear atau tidak dengan melihat nilai daripada Wronskiannya ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan, bahwa nilai Wronskiannya sama dengan 0 atau nilai Wronskian
dari penyelesaian persamaan diferensial dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi itu saja ya 3 contoh untuk teorema yang keempat ini, dan itu sekaligus mengakhiri kesempatan kita kali ini ya. Jadi ini sudah bagian yang ketiga ya. Jadi masih ada satu bagian yang keempat untuk materi persamaan diferensial linear homogen orden, yaitu mengenai teorema yang kelima. Insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, skip.